Empat bersaudara. Pada suatu waktu di sebuah desa kecil, hiduplah seorang nelayan dengan keempat putranya. Putra-putranya dipanggil Rob, Cole, Alex, dan Harry. Nelayan itu sangat miskin. Menjual ikan adalah satu-satunya sumber pendapatannya, dan dia berhasil mendapatkan cukup uang untuk memberi makan keluarganya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada putranya. Suatu hari, dia memanggil putra-putranya dan memberitahu mereka, Anak-anakku, dengarkan. Aku tidak punya apa-apa untuk kalian. Sekarang kalian sudah cukup tua sehingga kalian harus pergi ke dunia luar, mencari pekerjaan, dan mencoba keberuntungan kalian. Tapi ayah, kita tidak tahu perdagangan atau seni. Apa yang akan kita lakukan jauh dari rumah? Itulah yang perlu kalian ketahui. Kalian harus pergi untuk mencari tahu pekerjaan apa yang dapat kalian lakukan. Tapi ayah, kita tidak pernah berani keluar sendiri. Anakku, tidak ada yang salah. Aku tidak ingin kalian menjalani kehidupan sebagai nelayan. Kita bisa mencari nafkah dari pekerjaan ini. Pergi dan dapatkanlah keberuntungan kalian. Baiklah ayah, jika ini yang kau inginkan, kami pasti akan pergi. Iya ayah, kita akan pergi. keempat bersaudara mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka dan pergi. Setelah agak jauh, mereka melihat 4 jalan yang menuju ke arah yang berbeda. Rob berkata kepada saudara-saudaranya, Aku pikir kita masing-masing harus memilih salah satu dari jalan-jalan ini dan bertemu di sini sekali lagi setelah 4 tahun. Apapun katamu, kakak. Apapun katamu, kakak. Keempat saudara itu menempuh 4 jalan yang berbeda. Rob bertemu dengan seorang pria di jalan. Teman, ini adalah jalan buntu. Kau mau kemana? Aku ingin memulai perdagangan, segala jenis perdagangan yang memungkinkan untuk mencari nafkah. Jadi ikutlah denganku. Aku akan menjadikanmu pencuri yang paling hebat di dunia. Tidak. Aku ingin mendapatkan dengan kejujuran, bukan melalui pencurian. Aku ingin hidup bebas, tidak untuk masuk ke dalam penjara. Dengar teman, siapa yang memintamu masuk penjara? Hanya belajar keterampilan mencuri, tetapi gunakan untuk berbuat baik. Rob setuju dengannya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan belajar perdagangan, jadi dia pergi dengan pria itu. Dia sangat mahir dalam keterampilan mencuri, sehingga apapun yang diinginkan Rob, dia bisa dengan mudah mencurinya tanpa ada yang tahu. Saat berjalan, Cole mencapai tempat di mana sungai mengalir dan hanya ada satu rumah di daerah itu dan tidak ada lagi yang berjarak bermil-mil. Dia melihat seorang pria berdiri di dekat sungai. Dia memegang mesin yang terbuat dari kaca. Cole tidak bisa mengerti apa itu. Dia pergi mendekatinya. Hai tuan, apa yang kau lakukan? Dengan alat ini, kau dapat dengan mudah melihat hal-hal yang jauh. Ini disebut teropong. Ini sepertinya sangat menarik. Maukah kau mengajariku cara menggunakan ini? Jika kau ingin belajar, aku pasti akan mengajarimu. Cole mulai hidup dengan pria itu. Pria itu mengajarinya keterampilan menggunakan teropong. Dalam beberapa bulan, Cole menjadi ahli dalam hal itu. Kau telah belajar dengan baik, jadi jika kau ingin pergi, kau bebas untuk pergi. Ya, 1 tahun telah berlalu. Sekarang aku harus pergi. Baiklah, bawa teropong ini bersamamu. Dengan itu, kau akan dapat melihat semuanya baik di bumi maupun yang ada di langit. Sementara itu, saudara ketiga Alex bertemu dengan seorang pemburu. Dia tinggal bersama pemburu di rumahnya dan belajar darinya keterampilan berburu. Alex, sudah beberapa hari kau telah berlatih di lapangan ini. Hari ini aku harus berlatih di hutan. Mari kita lihat apakah kau dapat membidik benda bergerak. Baiklah. Keduanya mencapai hutan di mana pemburu menunjukkan Alex bagaimana membidik rusa berjalan. Panah mengenai rusa dan membunuhnya. Alex, ayolah. Sekarang kau yang membidik.
Alex mengambil panah dan mengarahkannya ke seekor burung terbang, tapi panah itu meleset. Alex, kau masih butuh latihan. Mulai sekarang, setiap hari kita akan datang ke hutan untuk berlatih. Baiklah kalau begitu. Setiap hari, pemburu akan membawa Alex ke hutan untuk latihan. Akhirnya, Alex bisa mengenai target dan tidak ada yang meleset satupun. Dia telah menjadi ahli dalam seni berburu. Bravo, Alex. Sekarang bidikanmu sempurna. Kau telah mempelajari setiap aspek dari keterampilan ini. Terima kasih, teman. Kau telah banyak membantuku. Karena kau telah mengajari aku bisa belajar ini. Sekarang aku ingin kembali ke rumah sehingga aku dapat membantu ayahku. Tentu, kau dapat pergi dan bawa busur dan panah ini denganmu. Mereka akan bermanfaat. Sang adik bungsu, Harry, mencapai sebuah desa di mana dia bertemu dengan seorang penjahit. Saudaraku, siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Namaku adalah Harry. Aku datang untuk belajar segala jenis perdagangan. Baiklah, katakan padaku jika kau ingin menjadi penjahit. Aku bisa mengajarimu. Tentu saja, mengapa tidak? Aku ingin sekali belajar. Harry mulai tinggal di rumah penjahit. Dengan sepenuh hati, penjahit itu mengajari Harry seni menjahit pakaian. Dia menjelaskan kepada Harry karya-karya terbaik seperti bagaimana seseorang menyulam jarum, bagaimana cara seorang memegang sehelai kain sebelum menjahit. Dia mengajarkan segalanya padanya. Seiring berjalannya waktu, Harry belajar menjahit dengan sangat baik. Penjahit itu sangat senang dengan Harry atas kerja kerasnya dan ketulusannya. Sementara Harry pergi, penjahit itu memberinya jarum dan benang dan mengatakan padanya, Aku sangat senang dengan pekerjaanmu. Ambil jarum dan benang ini, jaga agar selembut wol lembut dan sekuat baja. Kemudian kau bisa menjahit apa saja, dan tak akan ada seorang pun yang bisa menemukan sambungan di apapun yang kau jahit. Keempat saudara itu mencapai tempat yang sama di mana mereka telah berjanji untuk bertemu setelah 4 tahun. Dari sana mereka pulang bersama. Ketika sampai di rumah, mereka bertemu dengan ayah mereka dan memberitahu apa yang telah mereka pelajari. Suatu hari mereka semua duduk bersama ayah mereka di bawah pohon di luar rumah mereka ketika ayah mereka berkata, Hari ini aku ingin melihat seberapa terampil kalian dalam hal yang telah kalian pelajari. Ada sarang di atas pohon. Katakan, berapa banyak telur di dalamnya? 5. Baiklah, Rob. Sekarang kau ambilkan aku telur dari bawah burung yang duduk di atasnya untuk menetas. Tetapi burung itu tidak boleh tahu. Rob memanjat pohon dan tanpa dilihat oleh burung, dia mencuri telurnya. Dia begitu berpengalaman. Burung itu bahkan tidak menyadari bahwa telur-telur itu telah hilang. Wow, luar biasa. Sang ayah menyimpan keempat telur di 4 sudut meja dan berkata kepada putranya, Alex, Potong keempat telur menjadi 2, hanya dengan 1 panah. Tetapi ayam di dalamnya tidak boleh terluka. Alex melepas panahnya dan hanya dengan 1 panah dia memotong telur menjadi 2. Nelayan itu sangat senang melihat ini, dan kemudian dia berkata kepada putranya Harry, Sekarang jahit kedua telur ini, dan tunjukkan kepadaku agar burung itu bisa melahirkan keturunannya. Harry melepaskan jarumnya dan menjahit telur-telur itu, lalu dia meletakkan kembali telur-telur itu di dalam sarang, dan burung itu bahkan tidak tahu. Bagus sekali anak-anakku. Kalian semua telah belajar dengan tulus dalam 4 tahun ini. Aku tidak punya hadiah untuk diberikan, tetapi aku yakin hidup akan memberi kalian imbalan atas kerja keras kalian. Setelah beberapa hari, berita menyebar di seluruh kerajaan bahwa satu naga telah menculik sang putri. Raja menyatakan bahwa siapapun yang bisa menemukan sang putri akan menikahinya. Anak-anakku, kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bakat kalian. Pergi selamatkan sang putri dari naga itu.
Keempat bersaudara mempersiapkan diri dan pergi untuk menyelamatkan sang putri. Cole melihat dari teropongnya dan berkata, Aku bisa melihat di mana sang putri berada. Sang naga telah menyembunyikannya di sebuah pulau di tengah laut. Dan dia duduk di sana berjaga-jaga. Kemudian mereka pergi kepada raja dan meminta perahu agar mereka dapat kembali ke pulau itu. Raja memberi mereka sebuah kapal dan mereka berempat mencapai pulau itu. Cole melihat melalui teropongnya dan berkata, Naga itu tidur di dekatnya. Dan kepalanya ada di pangkuan sang putri. Kalau begitu, aku tidak bisa membidik. Jangan sampai panah menyakiti sang putri. Tunggu, aku akan mencuri sang putri dan membawanya. Kau siapkan kapalnya. Rob mencuri sang putri dari naga. Tetapi ketika mereka kembali ke kapal, naga itu terbangun dan terbang di atas mereka. Dia mengikuti mereka. Dia baru saja akan menyerang ketika Alex membunuhnya dengan panahnya. Tetapi ketika naga itu jatuh ke dalam air, dengan dampak jatuh, air menjadi keras dan perahu itu pecah berkeping-keping. Mereka semua mengambang dengan bantuan berbagai potongan. Jadi Hari melepaskan jarumnya dan mengambil seutas benang panjang. Lalu dia mulai merapikan kayu bersama-sama. Dan segera begitu banyak papan dijahit bersama, sehingga mereka semua bisa duduk di atasnya. Akhirnya mereka sampai di rumah putri dengan aman. Ketika mereka pergi menghadap raja, raja itu berkata kepada mereka, Kalian berempat putuskan di antara kalian siapa yang akan menikahi sang putri. Ketika mereka mendengar ini, keempat saudara itu mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Seandainya aku tidak menemukan sang putri, apa yang bisa kalian lakukan? Maka aku akan menikahi sang putri. Jika aku tidak menyelamatkan sang putri dari sang naga, apa yang akan kalian bertiga lakukan? Aku yang akan menikahi sang putri. Seandainya aku tidak membunuh naga itu, bisakah kalian bertiga untuk menyelamatkan sang putri? Jadi, bagaimana bisa kau menikahinya? Seharusnya aku yang menikahinya. Seandainya aku tidak menjahit perahu, kalian semua akan tenggelam. Itu sebabnya aku akan menikahi sang putri. Melihat pertarungan keempat bersaudara itu, raja memutuskan bahwa tidak ada dari mereka yang akan menikahi sang putri karena tidak ada yang akan bahagia seperti ini. Raja memberikan setengah kerajaannya kepada keempat saudara sebagai hadiah. Saudara-saudara mendapatkan semua yang mereka inginkan. Dan dengan cara ini, nelayan akhirnya tidak miskin lagi sekarang. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Tamat.